Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, itba'in tabi'in, serta pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat atau pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah akan menyampaikan sebuah kultum mengenai tentang 3 tingkatan seorang yang melaksanakan ibadah saum. Baik, sebelum lebih lanjut lagi, karena dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan kepada setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan khususnya, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ini Allah memerintahkan untuk kita semua senantiasa melaksanakan puasa atau saum di bulan Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Oke, selanjutnya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, bahwasannya dijelaskan dalam kitab tersebut ada 3 tingkatan seorang melaksanakan ibadah saum. Yang pertama yaitu saum al-umum. Apa itu saum al-umum atau saum umum? Yaitu ibadah saum yang dilaksanakan dengan apa? Seperti halnya syarat-syarat ibadah saum yaitu menjaga, menahan diri dari lapar, haus, dan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, biasanya ibadah saum ini banyak dilakukan oleh orang-orang awam atau kebanyakan orang, dan juga ibadah saum al-umum ini merupakan tingkatan paling rendah di antara 2 yang lain. Kenapa? Ibadah saum al-umum ini kebanyakan hanya sebatas menahan dari lapar, haus, dan juga segala yang dapat membatalkan ibadah saum khususnya bulan Ramadan. Nah, karena itu kita harus semangat untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah saum kita. Jadi kebanyakan dalam yang pertama ini seseorang ataupun juga seorang mukmin beribadah saum hanya sebatas lapar dan haus. Nah, bahkan sabda Nabi pun pernah berkata bahwasannya banyak seorang muslim yang saum ataupun yang berpuasa hanya sebatas menahan haus dan lapar saja. Nah, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada ibadah saum al-khusus atau saum khusus Apa itu saum khusus? Saum khusus yaitu amalan ibadah saum atau puasa sama halnya menahan dari lapar, haus, dan dari segala yang membatalkan puasa, serta menjaga anggota tubuh
alat indera kita dari yang membatalkan puasa atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dimana pada tingkatan ini kebanyakan ya seorang itu dari kalangan orang-orang salih yang tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi bisa menjaga alat indera ya semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di mana pada tingkatan ini ada beberapa syarat ya, salah satunya yaitu kita harus selalu menjaga lisan, yaitu harus digunakan untuk berkata yang baik ya, doakan bersalawat dan dari Al-Quran, tidak berkata-kata yang bohong, jelek ataupun buruk. Kemudian selanjutnya salah satunya yaitu ada dari penglihatan, kita harus dijaga betul-betul, tidak melihat hal-hal yang buruk, tetapi kita pergunakan untuk melihat yang baik-baik dan juga bermanfaat. Kemudian selain penglihatan, lisan tentunya ada pendengaran kita. Pendengaran ini harus kita pergunakan dengan baik, mendengarkan contoh tilawatil Quran, mendengarkan sholawat, nasihat-nasihat dari para orang yang salih ataupun orang yang adil. Dan juga selain dari itu ya, yang keempat misalkan kita menjaga tangan kita dari perbuatan yang buruk yang bisa membatalkan kepada kualitas atau pahala puasa kita. Selain tangan tentunya ada kaki kita. Kita gunakan untuk melangkahkan kaki kepada hal yang baik ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pergunakan kepada kemaksiatan. Jadi pada tingkatan yang kedua ini, kebanyakan orang yang melaksanakan saumnya itu adalah orang-orang yang salih, bukan orang awam atau yang pada umumnya ya. Saum umum, al-um tadi yang pertama, memang itu mendapatkan pahala tetapi sedikit ya. Tapi pada tingkatan yang kedua ini lebih baik dari tingkatan yang pertama tadi, yaitu ibadah saum al-umum. Yang kedua yaitu ibadah saum al-khusus, di mana ini tingkatannya orang-orang salih ya. Selain menjaga diri dari yang membatalkan puasa, makan, minum ya, dan juga menjaga dari alat indera kita untuk tidak berbuat dosa atau buruk ataupun hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya ada saum khawasul khawas atau khususul khusus, ibadah khusus dari yang khusus atau yang spesial, tingkatan paling utama atau yang paling bagus, di mana ibadah saum al-khususul khusus ini selain dari menahan lapar, dahaga dan dari yang membatalkan puasa serta menahan diri atau anggota tubuh kita, kita dari yang membatalkan puasa, tentunya hati yang juga berpuasa. Kenapa? Dalam tingkatan yang ketiga ini, di mana semua yang sekiranya itu bisa membatalkan puasa memang betul-betul dijaga. Karena apa? Hati pun ikut berpuasa. Dengan demikian apa? Berfokuskan khusyuk. Karena apa? Beribadah saum hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga zikrullah, selalu mengingat Allah ya. Jadi betul-betul jiwa, raga, semua fisik, zahir maupun batinnya ikut berpuasa dengan tujuan apa? Mendapat ridha Allah dan zikrullah, selalu mengingat Allah. Dan bahkan dalam tingkatan ketiga ini, orang yang lalai sedikit pun tidak berzikir kepada Allah atau tidak mengingat Allah itu dikatakan batal. Maka dari itu, sungguh mulianya, sungguh utamanya tingkatan saum yang ketiga ini, yaitu khusus, zahir maupun batin, hati semua ikut berpuasa, menjaga diri dan menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita khususnya, dan kualitas saum kita agar apa? Ibadah saum kita mendapatkan ridha Allah dan menjadikan ibadah yang terbaik ya. Minimal kita berusaha untuk mendapatkan tingkatan yang kedua ya, minimal kita berusaha mendekati tingkatan yang kedua
Karena tingkatan yang ketiga ini sedikit ya untuk di kalangan pada akhir zaman sekarang ini. Kenapa? Ini yang ketiga merupakan tingkatan levelnya para nabi dan rasul yang masya Allah, yang benar-benar bisa khusyuk ikhlas lillahi ta'ala, jiwa dan raganya saum dan zikrullah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin wal hadirat, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga Allah berikan keberkahan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dan mudah-mudahan ibadah saum kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan ibadah yang berkualitas dari pahala dan juga segala yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.